Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu Tersenyumlah, peristiwa ini nyata di hidupmu. Oke Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Libra, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Four of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Queen of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Five of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Eight of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya Page of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada The High Priestess. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Eight of Swords. Oke. Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Tersenyumlah, peristiwa ini nyata di hidupmu. Oke? Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Eight of Swords. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang akan terjadi sebuah peristiwa, sebuah perubahan situasi dan keadaan yang menjadi semakin baik, yang menjadi semakin maju dan berkembang di dalam kehidupanmu. Dan di saat itulah kamu akan benar-benar merasa lega, bisa tersenyum bahagia, bahkan mampu mengucap syukur dan terima kasih atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Karena beberapa kejadian ini benar-benar adalah sebuah peristiwa yang membuat kamu sangat takjub, yang membuat kamu sangat tidak percaya bahwa ini terjadi secepat ini. Yaitu, kamu mulai dapatkan kemajuan dan peningkatan dari pekerjaan-pekerjaanmu. Bisnis, usaha, dagangan mulai berkembang dengan pesat. Dan ditambah, lingkungan, orang sekitar, teman, sahabat, partner, rekan begitu ya, menjadi semakin nyaman, menjadi semakin percaya, dan semakin memiliki rasa saling menghargai untuk satu sama lainnya terhadap kamu. Dan ditambah baru-baru ini ataupun akan segera terjadi, kamu mampu melihat senyum kebahagiaan terpancar dari wajah dan tatapan mata orang-orang yang kamu sayangi. Karena ada kebutuhan mereka yang mampu kamu penuhi dengan baik dan maksimal. Dan kamu mulai mampu ya melepaskan ikatan, keterjebakan ya di dalam keadaan-keadaanmu yang lalu, di mana kamu sempat mendapati sebuah peristiwa, sebuah keadaan yang benar-benar mengurung dirimu, mengurung pemikiranmu pada hal-hal negatif, sehingga kamu memiliki keterbatasan berpikir, sempitnya cara pandang ya, dan murungnya, hilangnya semangat dan motivasi di dalam kehidupanmu. Akhirnya, ya, feeling, ya, yang kamu rasakan yaitu semakin kamu terjebak, semakin kamu berlama-lama, berlarut-larut di dalam keadaan tersebut, maka selamanya akan kamu berada pada situasi yang akan menarikmu semakin dalam, ya, ke dalam kesulitan, ke dalam hal-hal buruk di dalam kehidupanmu.
Nah, maka dari situ kamu mulai menjadi seseorang yang bisa menerima kenyataan, yang bisa menghargai dan mensyukuri apapun yang kamu dapati selama ini. Dengan begitu, kamu mampu berdamai dengan keadaanmu pada saat itu. Kamu mampu memaafkan orang-orang, lingkungan, partner, rekan yang mungkin sudah menipumu, yang mungkin sudah membohongimu, bahkan yang mungkin menikam dan menikung kamu dari belakang. Kamu berusaha untuk mengerti dan memahami, ya, kenapa mereka berbuat demikian. Mungkin mereka berbuat demikian karena situasi dan keadaan yang mereka alami pada saat itu. Jadi kamu mencoba untuk memaafkan dan mentolerir perbuatan mereka. Dan benar saja, di saat ada kata maaf tersebut, di saat itulah kamu mulai mampu bangkit, mulai mampu melangkah kembali, berpikir secara jernih dan terbuka. Dan kamu mulai mampu meningkatkan, mengembangkan mutu dan kualitas pada kegiatan-kegiatanmu. Dan dari situlah kamu mendapati sebuah peristiwa yang benar-benar mencengangkan dirimu, di mana kamu mulai dapatkan kesempatan yang lebih baik. Kamu mulai ditempatkan di posisi-posisi penting pada tempat di mana kamu bekerja. Dan kamu mulai dapat bonus, dapat pesangon lebih, dapat penghasilan yang beberapa kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya. Karena apa? Karena bos, majikan, kepala kantor, kepala bidang, ya, semakin merasa puas dan merasa senang atas pekerjaan yang kamu lakukan. Karena ada peningkatan dari kualitas dan mutunya. Dan seperti di bisnis dan usaha, mungkin dulunya kamu memang pernah ditipu, pernah ditikung dari belakang, sehingga bisnismu karam, bisnismu mundur, ya, bahkan sempat gulung tikar. Tetapi kamu mendapat pelajaran yang berharga dari sana. Kamu cari partner yang tepat, lingkungan yang baik, dan kamu tingkatkan mutu dan kualitas pada bisnis, pada usaha, pada daganganmu. Sehingga di saat mutu dan kualitas kamu tingkatkan, baik dari segi pelayanan, pemasaran, promosi, begitu ya. Dan di saat pelanggan, customer merasa puas dan merasa senang, di saat itulah mereka akan cerita kepada orang-orang yang mereka temui, kepada sahabat, teman, rekan, atau siapapun. Sehingga keesokannya, ya, mereka akan kembali ke tempat bisnis, ke tempat usahamu dengan membawa pelanggan, membawa orang yang semakin ramai. Dan terjadilah peningkatan penghasilan, peningkatan dari omset dan penjualan. Dan dari situlah, ya, kamu akan bisa membahagiakan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Dan kamu akan menjadi seseorang yang semakin bersyukur, semakin berterima kasih, dan akan semakin bisa tersenyum bahagia atas apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Atas apa kemajuan dan peningkatan yang benar-benar nyata, ya, di dalam kehidupanmu saat ini. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, ini salah satu, ya. Jadi langkah awal, ya, di saat kamu berhadapan dengan situasi sulit, mengalami keterbatasan berpikir, ya, di mana kamu mulai terjebak pada situasi-situasi yang sangat tidak menguntungkan, ya. Di saat itulah kamu mampu pasrahkan apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, apapun yang kamu dapati, apapun keadaannya, kamu mulai pasrahkan, kamu gantungkan semua harapanmu kepada Sang Pencipta dan kepada kemampuanmu sendiri. Sehingga di saat kamu pasrahkan apa yang kamu inginkan, ya, kepada garis dari semesta, dan di saat itulah kamu mulai bisa fokus, intens terhadap pemikiran, terhadap ide, terhadap gagasan, terhadap strategi-strategi terbaik agar bisa mampu berkembang, agar bisa bangkit kembali. Jadi langkah awal ini benar-benar sangat menentukan kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupan.
Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, ini adalah passion ya. Jadi kamu memang adalah seseorang yang memiliki passion begitu energik, ya, begitu penuh dengan semangat. Makanya di saat dulu kamu kehilangan semangat, kamu terjebak di dalam situasi-situasi yang tidak menguntungkan, begitu ya. Di saat itulah kamu seperti kehilangan dirimu sendiri. Dan akhirnya itulah yang kamu temukan kembali, ya. Dengan kamu benar-benar ingin bangkit, ingin bergerak, dan passionmu kembali muncul. Jadilah kamu seseorang yang energik, yang penuh semangat, ya, yang penuh kreativitas dan penuh langkah-langkah jitu untuk membawa kembali maju kehidupanmu. Sehingga, ya, dengan kamu benar-benar mampu menjadi seseorang yang mandiri, seseorang yang berdiri tegak di atas kakimu sendiri, ya. Tentunya dengan bantuan Sang Pencipta, bantuan alam semesta. Makanya kamu mulai mampu meraih, ya, berbagai macam kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Sehingga kamu benar-benar rasakan kenyamanan, rasakan kebahagiaan, dan kamu bisa tersenyum dengan lebar, tersenyum dengan manis, menatap masa depanmu kali ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, jadi kamu adalah seseorang yang sangat pintar, ya, di dalam menilai, mengukur kemampuanmu. Jadi di sini tergambar, ya, di saat kamu lelah, di saat kamu letih, capek, otaknya hang, di saat itulah kamu berhenti sejenak, kamu istirahat sejenak. Tetapi untuk kembali lagi dengan tenaga yang terisi penuh, dengan pemikiran yang lebih fresh. Ditambah dengan kamu mampu mengelola, mengatur finansial, ya, dengan sangat baik. Di saat itulah kamu banyak dapati kemajuan, dapati peningkatan dari pemasukan, dan kamu mulai mampu menyisihkan, ya, dana-dana darurat untuk kehidupanmu selanjutnya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan mendadak. Dan ini juga menjadi salah satu faktor, ya, kenapa kamu benar-benar banyak dapati kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini adalah email, adalah surat, ya, dari semesta, ya, di mana surat ini yang berisi, inilah saatnya, inilah momentum, ya, di mana kamu benar-benar bisa merasakan banyak perubahan-perubahan baik yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi doamu selama ini, ikhtiarmu selama ini, perjuanganmu selama ini, ya, itu seperti sebuah email yang kamu kirimkan lewat jalur langit kepada Sang Pencipta. Dan inilah balasannya. Jadi usahamu, perjuanganmu, ya, motivasi yang besar yang kamu lakukan di saat kamu dulu terpuruk dan ingin bangkit, dan di saat itulah kamu dapat sebuah jawaban, banyak perubahan-perubahan yang baik yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, sepertinya ini adalah sebuah berita bagus, ya. Dimana berita bagusnya yaitu kamu mulai memiliki ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang sangat brilian, begitu ya. Dimana kamu bisa fokus, bisa intens di dalam memaksimalkan keadaan, di dalam menerapkan, mengerjakan ide dan gagasan yang kamu pikirkan, yang kamu wujudkan, begitu ya. Sehingga apapun harapanmu, apapun impianmu saat ini, ya, benar-benar segera bisa kamu jadikan sebagai sebuah kenyataan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, jadi dengan fokus, dengan intens, ya, terhadap ide, gagasan, strategi-strategi cemerlang dan brilian, kamu mulai bisa membawa banyak dampak positif, banyak kemajuan pada kegiatan-kegiatanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir.
Di sini kita punya the high priestess. Nah, inilah salah satu kunci keberkahan di dalam kehidupanmu. Ya, kamu menjadi orang yang lebih bersyukur, lebih mampu menerima keadaan dan kenyataan, lebih bisa berterima kasih atas apapun yang kamu dapati hari ini. Dan dengan rasa syukurmu, rasa terima kasihmu, kamu menjadi seseorang yang memiliki ikatan spiritual yang kuat dengan Sang Penciptamu. Jadi apapun rezekimu, seberapa banyak pun yang kamu dapatkan, tetap kamu ucap syukur, kamu ucap terima kasih. Dan dengan begitu, keberkahan akan selalu mengalir ke dalam kehidupanmu. Sang Pencipta akan tahu, ya. Karena rasa syukur dan rasa terima kasih kita, maka hal-hal baik di depan perjalanan akan menanti kita. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Libra sahabatku. Dan semoga temanku Libra benar-benar akan mampu tersenyum bahagia, membawa kebahagiaan dan kenyamanan untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Karena apa? Karena kamu selalu bersyukur dan berterima kasih atas apapun yang kamu dapatkan, atas apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Dan dengan begitu, kamu akan merasakan kenyamanan, merasakan kelegaan di dalam menjalani hari-harimu. Sehingga kamu akan mampu melangkah, mengatur strategi, menyusun cara-cara terbaik untuk banyak kemajuan dan peningkatan pada kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.